Halo sob, kembali lagi di channel No Intro. Kali ini aku bakal nyeritain alur cerita film yang berjudul Fall tahun 2022. Film ini menceritakan tentang dua wanita yang bersahabat yang menjalani hidup dengan hal-hal menantang. Dan pada akhirnya mereka berdua berniat untuk mendaki puncak menara radio terpencil yang ditinggalkan dengan ketinggian 2000 kaki. Namun upaya mereka kali ini tidak berjalan mulus. Keduanya justru terjebak tanpa jalan turun. Oke, tanpa basa-basi di awal langsung saja ke videonya. Check in box. Film diawali dengan pemanjat tebing mendaki sisi tebing. Mereka adalah Becky dan suaminya Dan. Pasangan ini baru saja menikah dan berbagi hasrat untuk mendaki tebing yang membawa mereka ke beberapa medan paling berbahaya di dunia. Becky juga menghabiskan waktu di sana bersama sahabatnya Hunter yang memiliki hobi yang sama. Bahkan mereka bertiga selalu mencari sesuatu yang baru dan menarik untuk dilakukan. Namun pada suatu saat dalam perjalanan mereka ke puncak, dan secara tidak sengaja memasukkan tangannya ke sangkar burung, membuatnya tergantung pada seutas benang literal. Kekuatan Dan yang terjatuh menyebabkan jangkarnya tidak stabil. Meskipun Hunter dan Becky mencoba menyelamatkannya, mereka tidak dapat mencapai jangkar tepat waktu. Dan Dan pun terjatuh yang membuat dirinya tewas. 51 minggu kemudian atau setahun kemudian, kita melihat Becky masih tenggelam dalam kesedihan atas meninggalnya suaminya. Bahkan Becky masih menyimpan abunya Dan bersamanya dan telah menjadi seorang pecandu alkohol yang menyia-nyiakan hidupnya, dan bahkan teguran ayahnya yang peduli tidak mampu mengubahnya. Ingin putrinya ceria, ayahnya akhirnya mendatangkan sahabatnya Hunter untuk mengunjunginya dengan harapan membuat Becky bangkit kembali. Setelah setahun tidak melakukan hal-hal menarik bersama, Hunter mencoba meyakinkan Becky untuk bergabung dengannya memanjat menara TV yang ditinggalkan, Menara B6, sekitar 6 jam berkendara. Hunter menyarankan Becky agar dia menyebarkan abu Dan dari atas untuk melepaskannya. Hunter juga mengingatkan tentang apa yang Dan katakan tentang menghadapi ketakutan dalam hidup. Meskipun awalnya Becky menolak karena trauma, Becky berubah pikiran di pagi hari setelah mengingatkan dirinya sendiri bahwa Dan ingin dia memanfaatkan momen itu. Di tengah perjalanan, keduanya berhenti di sebuah restoran untuk menceritakan kehidupan satu sama lain. Di sini Becky akhirnya mengetahui bahwa Hunter sekarang bekerja sebagai pembawa acara online. Mengganggu percakapan mereka, seorang pelayan muncul. Jadi mereka memutuskan untuk bertanya apakah dia tahu di mana menara TV yang terkenal itu berada. Pelayan kemudian menunjukkan ke sebuah titik merah di langit. Karena ternyata menara memancarkan lampu merah di malam hari agar pesawat tidak menabraknya. Karena pelayan mengatakan bahwa telepon Becky tidak dapat diisi secara gratis, Hunter menunjukkan kepadanya pengisi daya darurat yang memungkinkannya untuk mengisi daya teleponnya di mana saja selama dia menghubungkannya ke sumber listrik. Setelah itu, keduanya memutuskan untuk beristirahat di sebuah motel di dekatnya. Dan malam itu, Becky mengalami mimpi buruk yang dimulai dengan Dan tidur di sebelahnya. Mimpi itu dimulai dengan ingatan masa lalu. Dia mencoba membuatnya untuk mengatakan, "Aku mencintaimu," tetapi alih-alih mengatakannya dan mengatakan angka 1, 4, 3. Dan kemudian tiba-tiba darah mulai merembes melalui selimut. Becky dibangunkan oleh Hunter yang sudah bangun dan siap di mobilnya untuk memulai hari yang menyenangkan. Setelah Becky masuk, Hunter mulai syuting saat mengemudi untuk acara online-nya. Tindakan sembrono yang hampir membuat mereka ditabrak truk yang lewat. Namun kedua sahabat itu tertawa cekakak cekikik dan melanjutkan perjalanan, membuktikan bahwa mereka sudah dalam mode gila. Mereka dipaksa untuk parkir di luar gerbang dan tanda yang bertuliskan dilarang masuk tanpa. Tetapi tentu saja itu tidak menghalangi keduanya. Mereka memanjat pagar dan berjalan ke menara. Selama di perjalanan, mereka bertemu dengan sepasang burung nasar yang sedang berpesta dengan seekor kambing yang sekarat. Karena mereka kasihan pada makhluk malang itu, mereka menakut-nakuti burung nasar itu. Sementara Hunter tanpa sadar mengambil gambar kambing itu dan memostingnya di Instagram sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Saat mereka tiba di menara, mereka berdua gugup dan terpesona dengan ketinggian menara tersebut. Di kaki bangunan menara, Hunter merekam lebih banyak konten vlog yang memberitahu kita bahwa menara TV tingginya 2000 kaki dan merupakan bangunan tertinggi keempat di Amerika Serikat. Menyaksikan ketinggian menara itu membuat Becky terengah-engah, tetapi Hunter meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah mengamankan tali yang mengikat mereka satu sama lain, keduanya mulai memanjat. Becky terlihat mengumpulkan keberaniannya untuk mulai memanjat
tanpa sepengetahuan mereka. Struktur dari menara tersebut sudah tidak stabil karena telah ditinggalkan untuk waktu yang cukup lama dan terlihat berderak di sana-sini. Becky telah memanjat meskipun dia benar-benar ketakutan. Dan pada titik tertentu, dia bahkan mematahkan sepotong tangga yang berkarat. Tetapi itu tidak menghalangi mereka. Mereka pun terus mendaki. Mereka kemudian berhenti sebentar untuk minum. Menurut Hunter, garis menunjukkan bahwa mereka sudah setengah jalan, yang berarti mereka telah mendaki 1000 kaki atau setara dengan menara Eiffel. Pada titik ini, ketinggiannya sangat tinggi sehingga angin bertiup sangat kencang. Akhirnya mereka mencapai langkah pertama setelah mendaki tangga setinggi 1800 kaki di dalam sangkar baja. Mereka akan melanjutkan menaiki tangga luar setinggi 200 kaki. Becky mau tidak mau menyaksikan seberapa tinggi dia. Pemandangan itu yang membuatnya tampak terganggu. Tetapi dengan dorongan terus-menerus dari Hunter, dia naik. Di sini kecemasan Becky terus berkobar saat dia mendorong dirinya di atas mutlak. Mereka kemudian melewati parabola dan terus memanjat menara. Pada titik tertentu, Hunter mulai mengolok-olok Becky dan menggoyangkan tangga. Namun tanpa sepengetahuan mereka, baut pada tangga terlepas. Keduanya akhirnya tiba di langkah lain, di bagian paling atas setelah semua kecemasan mereka. Mencapai sejauh ini tidak dapat diragukan lagi sangat menggembirakan. Bahkan Becky pun ikut gembira, yang mengeluarkan drone-nya dan mulai merekam pemandangan sekitar untuk vlognya. Tapi tentu saja Hunter tidak berhenti di situ. Dia menggantungkan dirinya di langkan dan meminta Becky untuk memotretnya. Tepat setelah itu, dia juga meminta Becky untuk melakukan hal yang sama dan terlepas dari keraguan awalnya dan menggantung dirinya di langkan sambil memegang Hunter. Terlepas dari semuanya yang genting, keduanya secara ajaib belum mati. Dan Hunter dengan bangga memeluk sahabatnya karena telah mengatasi ketakutannya. Selanjutnya, sekarang saatnya untuk melakukan gerakan agung. Becky mengeluarkan abu Den dan menyebarkannya ke angin, dan keduanya berbagi momen yang menyentuh hati mengenang Den. Sekarang setelah selesai, mereka siap untuk kembali turun. Mereka memasukkan semua barang mereka kembali ke dalam ransel dan memasang kembali tali pengaman. Dan Becky turun duluan. Tetapi kali ini hal-hal meningkat dengan cepat ketika bencana melanda. Tangga lama akhirnya putus, menahan Becky di udara. Hunter diminta untuk melingkarkan tali di sekitar tiang kecil untuk mendapatkan daya tarik dan perlahan-lahan menarik Becky kembali. Seluruh panjang tangga kini terlepas dari tiang utama, jatuh ke tanah di belakang Becky. Begitu Becky berhasil naik kembali, dia dan Hunter tertawa lega. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka menyadari bahwa tangga itu sekarang telah hilang, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk turun. Mereka mencoba memeriksa ponsel mereka, tetapi tentu saja tidak ada sinyal sejauh ini. Mereka kemudian menemukan kotak darurat kecil di bagian bawah tiang yang berisi teropong dan pistol suar. Tetapi tidak ada gunanya menggunakan pistol itu saat ini juga. Tidak hanya itu, ransel Becky yang berisi air dan drone kini tersangkut di parabola di bawah mereka, sangat jauh dari jangkauan. Becky mulai panik, terlebih lagi ketika dia menyadari bahwa sekarang ada luka besar di pahanya. Hunter meyakinkannya bahwa suara benturan keras yang disebabkan oleh tangga yang jatuh lebih awal pasti telah menarik perhatian, dan bantuan akan segera datang. Mendengar hal itu, Becky menjadi tenang dan setuju menunggu. Pada titik tertentu, Becky buang air kecil dari langkan karena dia tidak mampu lagi menahannya. Keduanya pun tertawa. Hunter melanjutkannya untuk mencoba menghabiskan waktu dengan vlogging. Hunter akhirnya membuka tentang alasan dia memulai vlogging, yang ternyata karena kematian Dan. Beberapa jam kemudian, Hunter memutuskan untuk memeriksa sekelilingnya menggunakan teropong dan menemukan sebuah mobil di parkiran tidak terlalu jauh dari menara. Saat itulah sebuah ide muncul di benaknya. Dia mengeluarkan ponselnya dan ingat bahwa ada sinyal ketika mereka berada di bawah. Melihat jumlah like pada fotonya yang baru-baru diposting, artinya jika mereka cukup menurunkan ponsel, mereka akhirnya bisa mendapatkan sinyal. Hunter membuat postingan Instagram yang memanggil pengikutnya untuk meminta bantuan, lalu mengamankan ponselnya dengan ikat rambut. Dia kemudian menurunkan menggunakan tali. Tetapi mereka masih tidak mendengar suara dring yang menandakan bahwa itu telah diposting. Oleh karena itu, Hunter memutuskan untuk gantung diri di tangga yang tersisa. Tetapi sayangnya, itu tetap tidak bisa memposting postingannya di Instagram.
Segera setelah itu, Becky memunculkan dengan ide untuk menjatuhkan ponsel, tetapi agar tidak rusak. Mereka memasukkannya ke dalam sepatu Hunter dan melapisinya dengan kaos kaki dan push up sebelum menjatuhkannya ke bawah. Kebetulan Becky melihat tato di kaki Hunter, dan pada saat yang sama Hunter melihat seorang pria dan anjingnya berdiri tepat di bawah. Meskipun pria itu tampaknya asik berbicara di telepon, Hunter dan Becky terus memutuskan untuk melempar sepatunya dengan harapan dia akan menyadarinya. Tetapi dia tidak melakukannya dan mulai berjalan pergi. Becky mengeluarkan pistol suar dan akan menembaknya, tetapi Hunter menyuruhnya untuk menunggu. Karena ternyata ada orang yang di parkiran dengan mobil mereka tidak terlalu jauh dari menara. Jadi mereka harus menunggu sampai matahari terbenam untuk menembakkan suar. Sementara mereka menunggu, Becky menghabiskan waktu dengan menjelajahi ponselnya, melihat video lama dan melihat klip aneh di dalamnya. Dan melihat Hunter cemburu ketika Dan menatap Beatrice. Sahabatnya membawanya kembali ke dunia nyata dengan memberitahu kepadanya bahwa sudah waktunya untuk menembakkan suar. Becky melakukan seperti yang diminta, sementara Hunter melambaikan ponselnya dengan lampu flash yang menyala. Untungnya, dua pria yang di mobil memperhatikan mereka dan melanjutkan untuk membawa mobil mereka ke gerbang, tepat di mana mobil Hunter diparkirkan. Dua pria itu malah masuk ke mobil Hunter dan mencurinya, menghancurkan harapan mereka. Kedua sahabat itu dipaksa untuk mencoba tidur di menara malam itu, sampai Hunter hampir jatuh dan Becky menariknya kembali ke atas. Disinilah Becky menunjukkan tato yang baru saja dia lihat di kaki telanjang Hunter, yang berisi angka 1, 4, 3. Di antaranya adalah angka yang selalu disebutkan oleh Dan setiap kali Becky memintanya untuk mengatakan "aku mencintaimu". Hal ini membuat Hunter tidak punya pilihan lain selain mengakui bahwa dia dan Dan pernah berselingkuh. Di pagi hari, keduanya terjebak dalam ketegangan yang tidak nyaman. Jadi Becky mulai menanyakan detail lebih lanjut tentang perselingkuhan itu, yang membuat Hunter meminta maaf sebesar-besarnya dan bersikeras bahwa dia memang jatuh cinta pada Dan. Namun dia memutuskan untuk mengakhiri perselingkuhannya tepat sebelum pernikahan Becky dan Dan, karena dia merasa bersalah dan lebih menghargai persahabatan mereka. Segera setelah itu, alarm di telepon Becky berdering, menandai 24 jam sejak mereka terjebak di menara itu. Ini memberi mereka kejelasan bahwa tidak ada bantuan yang akan datang, dan Becky mulai berharap bahwa mereka membawa drone mereka. Tetapi drone itu berada di dalam ransel di parabola. Mungkin karena ingin menebus kesalahan di masa lalu, Hunter akhirnya memutuskan untuk pergi ke sana dan mengambil ranselnya. Dia mengikat tali pengamannya di sekitar tiang dan mulai turun. Sayangnya, dia gagal mencapainya. Menjadi pemberani sembrono, dia melepaskan diri dari tali dan melompat di parabola. Berhasil mencapai ranselnya. Namun sekarang tali itu di luar jangkauan. Jadi dia mengeluarkan tongkat selfie dari ranselnya. Dia berhasil mengaitkan ransel pada tali sebelum melakukan lompatan berbahaya di atasnya. Hunter naik dan hampir berhasil kembali ke atas. Tapi kemudian Hunter jatuh dan Becky mulai menangis. Tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan Hunter masih tergantung di tali. Dan sekarang tangannya terluka, membuatnya tidak mampu memanjat lagi. Becky kemudian menggunakan semua kekuatannya, dan untungnya Becky berhasil menarik Hunter kembali ke tempat yang aman. Setelah meminum air, mereka memutuskan untuk menulis catatan dan menyelipkannya ke drone. Namun sayangnya, drone kehabisan baterai yang membuatnya tidak bisa terbang lebih jauh, memaksa mereka untuk mengirimkannya kembali. Sekarang kehabisan ide, Becky tampaknya putus asa. Tetapi Hunter meyakinkannya bahwa mereka akan segera menemukan jalan keluar. Malamnya, Becky terbangun dari tidurnya dan mendapati bahwa Hunter telah meninggal dan mayatnya dimakan oleh burung nasar. Untungnya, itu semua hanyalah mimpi. Saat melihat lampu merah di atasnya, sebuah ide muncul di benaknya. Mereka harus memanjat dan mengisi daya drone menggunakan pengisi daya darurat Hunter. Mereka kemudian menunggu sampai pagi untuk melakukannya. Dan karena tangan Hunter mengalami luka bakar tali yang parah, semuanya terserah Becky. Meskipun pahanya terluka, dia naik ke atas dengan dorongan dari Hunter. Saat Becky mencapai puncak, dia membuka soket lampu sebelum mencolokkan pengisi daya di sana. Dia bertahan, sementara dia menunggu drone untuk mengisi daya. Sampai suatu saat, seekor burung nasar mulai mengganggunya karena luka di pahanya. Burung nasar bahkan berhasil menjatuhkan ranselnya. Untungnya,
Becky berpegangan erat pada tiang dan berhasil menjaga drone tetap aman. Setelah drone terisi, Becky turun ke bawah dan memuntahkan isi perutnya. Mereka sekarang sedang menunggu restoran buka untuk mengirimkan drone ke sana. Tetapi karena kekurangan makanan dan kelelahan, Becky berjuang untuk tidak pingsan. Hunter membantunya tetap terjaga dengan harus mengobrol dengannya. Hingga tiba waktunya bagi mereka untuk mengirimkan drone. Mereka sekali lagi menyelipkan catatan di drone dan mengirimkannya ke restoran. Sayangnya, drone ditabrak truk yang lewat tepat sebelum mencapai tujuannya. Putus asa, mereka menyaksikan hari demi hari berlalu, sampai Becky mengatakan bahwa dia tidak mungkin bertahan hidup di hari lain. Tetapi Hunter mengingatkannya untuk tetap kuat, menyadari bahwa sahabatnya benar. Becky meminta sepatu lainnya dari Hunter, hingga dia dapat menurunkan ponselnya kali ini, karena itu adalah hal terakhir yang dapat mereka lakukan. Untuk kali ini, Hunter mengatakan tidak, karena Hunter tidak pernah bersamanya selama ini. Ya, benar sekali. Hunter sebenarnya telah meninggal beberapa waktu yang lalu, ketika dia jatuh setelah mengambil ranselnya. Dan mayatnya sekarang tergeletak di parabola di bawah, dimakan oleh burung pemakan bangkai. Becky yang dilanda kesedihan telah sendirian selama ini, tetapi alih-alih mengakuinya, malah memunculkan hayalan sahabatnya, sehingga dia tidak akan merasa begitu sendirian. Akhirnya Becky dilanda kenyataan. Becky menangis tersendu-sendu, sementara angin kencang bertiup di sekelilingnya. Becky mengingat ayahnya dan betapa dia mencintainya, dan memutuskan untuk merekam pesan selamat tinggal. Tampaknya Becky telah menyerah untuk mencoba bertahan hidup. Di sisi lain, ayahnya yang khawatir telah mencoba menghubunginya dan menemukan keberadaannya. Pada hari berikutnya, kita masih melihat Becky duduk di atas menara, dan kakinya yang terluka telah menarik perhatian burung nasar yang lapar. Burung tersebut mematuk luka Becky. Jadi dengan kekuatan terakhirnya, dia mencabutnya dan memukul kepalanya, dan langsung membunuhnya. Setelah itu, dia melahap burung nasar mentah-mentah karena kelaparan, mengungkapkan bahwa masih ada harapan dalam dirinya. Begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia mengumpulkan keberaniannya untuk turun, untuk meraih sepatu Hunter, harapan terakhirnya. Dia kemudian melepaskan tali dan mendarat di atas parabola, menakuti burung pemakan bangkai yang memakan daging Hunter. Tepat setelah itu, dia mengirimkan pesan kepada ayahnya yang memberitahukan keberadaannya. Sebelum memasukkannya ke dalam sepatu Hunter, Becky meminta maaf sebelum memasukkan sepatu ke dalam perut Hunter yang terluka, dan melemparkan mayatnya ke bawah untuk memastikan ponselnya tidak hancur karena jatuh. Tapi kemudian skru pada parabola yang berkarat terlepas, membuatnya dalam bahaya. Singkat cerita, ayah Becky yang bergegas ke lokasi menara. Setelah itu, kita diperlihatkan pemandangan petugas polisi dan petugas medis berkumpul di sekitar menara. Tepat ketika ayah Becky datang dan menyaksikan pemandangan mayat yang ditutupi terpal. Sang ayah takut putrinya meninggal. Becky memanggilnya dan bergegas menghampirinya untuk memberitahu dia bahwa putrinya aman dan sehat. Dan film pun tamat. Oke, sebegitulah alur cerita dari film ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan komen and subscribe channel ini.